Berbagai survei dan riset-riset yang lain telah menunjukkan dengan tegas bahwa partai politik bersama DPR adalah institusi atau lembaga yang mendapatkan kepercayaan publik paling rendah. Publik tahu persis ketika partai-partai mengatakan berubah dikarenakan ada yang harus dilawan, tapi setelah pemilu mereka bergabung dengan yang semestinya mereka lawan. Mana bisa publik percaya? Sangat sulit membayangkan kepercayaan rakyat akan pulih terhadap partai politik, manakala partai politik tidak memfungsikan dirinya untuk mewakili rakyat. 4 periode kepresidenan, hasil 4 pemilihan langsung presiden, di bawah 2 presiden, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, menyisakan oposisi dalam parlemen yang amat sangat terbatas. Agenda besar dari partai politik sekarang ini adalah mengubah kebiasaan atau tabiat politiknya. Tidak lagi hanya senang menjadi penguasa, tetapi juga senang mengawasi kekuasaan. Dan kita perlu bukti. Untuk itulah menurut hemat saya, pemilu 2024 selayaknya dijadikan alarm keras yang berbunyi nyaring. Alarm itu membangunkan untuk apa? Alarm itu membangunkan partai-partai untuk mulai bekerja mewakili rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Ep Bicara. Kali ini saya ingin berbicara tentang kepercayaan publik terhadap partai politik. Bagaimana kita tahu, berbagai survei dan riset-riset yang lain telah menunjukkan dengan tegas bahwa partai politik bersama DPR adalah institusi atau lembaga yang mendapatkan kepercayaan publik paling rendah di antara banyak lembaga atau institusi yang lain dalam demokrasi Indonesia. Tentu ini tidak bisa dianggap remeh. Ini bukan soal enteng, ini soal yang sangat serius. Karena tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum dan tidak akan ada pemilihan umum tanpa partai politik. Kalau definisi demokrasi dibikin ringkas seringkas-ringkasnya, minim seminim-minimnya, maka para ahli ilmu politik mengatakan bahwa definisinya adalah sebuah sistem pemerintahan yang di dalamnya terselenggara pemilihan umum yang demokratis dari waktu ke waktu secara rutin atau berkala. Karena itulah partai politik dan DPR tempat mereka bekerja adalah institusi atau lembaga demokratis yang amat sangat penting dan genting. Kepercayaan publik yang rendah tak bisa dianggap persoalan sepele. Ini adalah persoalan yang sangat serius. Saudara-saudara, ada baiknya kita mulai banyak bicara tentang ini, yaitu tentang bagaimana caranya memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap partai politik. Sebagaimana kita tahu, partai politik didirikan untuk menjalankan sejumlah fungsi. Saya tidak punya niat untuk memberikan kuliah, tetapi saya hanya mau mencatatkan saja beberapa fungsinya yang amat sangat penting. Yang pertama, lewat partai, orang terbaik di satu negeri direkrut. Lewat partai, orang-orang yang terseleksi, lewat seleksi yang ketat, seleksi yang berkualitas, akhirnya akan tampil sebagai para calon pejabat publik dan kemudian jadi pejabat publik. Partai juga punya fungsi agar setiap waktu di satu negeri, di satu sistem demokratis, ada pelaku-pelaku politik yang berganti-ganti sesuai dengan generasinya. Kita sebut itu sebagai regenerasi. Partai politik berfungsi untuk melakukan pengkaderan sehingga kemudian terciptalah regenerasi yang layak untuk menjalankan masa depan demokrasi. Untuk menjemput masa depan demokrasi dalam proses yang berkelanjutan. Partai politik juga punya fungsi edukasi. Dalam bahasa agama, ia seperti menjalankan fardu kifayah, yaitu kewajiban yang ditunaikan oleh sebagian orang yang sebetulnya kewajiban itu mewakili kewajiban banyak orang yang lain, yaitu saling mendidik, saling mengingatkan untuk membuat setiap orang tahu haknya, memperjuangkan haknya tegak, dan bisa memenuhi kewajiban orang yang lain. Minimal pada level itu. Inilah yang disebut sebagai pendidikan politik. Dan partai politik menjalankan fungsi itu. Partai politik juga punya fungsi seleksi kepemimpinan. Dan seleksi kepemimpinan ini adalah bagian yang sangat penting. Karena dalam demokrasi, pemimpin dipilih dan pemimpin tidak bisa berkuasa selamanya. Ada batasnya. Dan untuk menjamin proses itu bekerja, maka partai politik harus menjalankan fungsi ini.
Partai politik juga punya fungsi yang amat sangat krusial, yaitu menjalankan fungsi perwakilan. Sebab demokrasi yang besar berbeda dengan demokrasi yang kecil seperti di zaman Yunani dulu, hanya bisa mungkin bekerja dengan sistem perwakilan. Tidak mungkin setiap orang bekerja setiap hari untuk mengurus misalnya pengawasan pemerintah, membuat undang-undang, merancang anggaran, atau budgeting. Dan karena itu kemudian diperlukan orang-orang yang menjadi wakil. Partai politiklah yang kemudian menjalankan fungsi itu. Para pejabat publik yang diajukan partai terpilih lewat pemilu, kemudian mewakili semua orang untuk bekerja. Kerjanya disebut sebagai kerja perwakilan politik. Dalam DPR kita sesuai undang-undang, perwakilan politik itu bekerja menjalankan 3 fungsi. Yang pertama, legislasi, membuat aturan perundang-undangan. Yang kedua, mengawasi kekuasaan eksekutif, mengawasi pemerintah, supaya yang belok bisa diluruskan, supaya yang keliru bisa dibenarkan, supaya yang melenceng bisa diingatkan. Dan yang terakhir adalah merancang anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Disebut sebagai budgeting atau fungsi penganggaran. Saudara-saudara, partai politik tentu saja harus menjalankan fungsi itu secara layak. Semakin layak fungsi itu dijalankan, maka semakin besar kepercayaan publik terhadap partai. Jadi sesungguhnya apa yang menjadi fenomena di Indonesia, rendahnya kepercayaan publik terhadap partai, sekaligus mencerminkan bahwa partai politik belum menjalankan fungsinya secara layak. Salah satunya adalah fungsi perwakilan politik yang saya katakan tadi amat sangat krusial. Saudara-saudara, ketika kita datang ke tempat pemungutan suara atau TPS, mencoblos atau melubangi kertas suara, sebetulnya itu bukan peristiwa teknis kita melubangi kertas suara. Itu adalah peristiwa pemberian mandat. Kepada siapa mandat diberikan? Kepada para kandidat yang diajukan oleh partai atau gabungan partai dalam konteks pemilihan presiden. Dan kemudian para pejabat publik yang terpilih dari para kandidat itulah yang akan mengemban mandat kita. Kedaulatan tidak dipindahkan, kedaulatan tetap di tangan kita. Tetapi mandat untuk menjalankan banyak fungsi, kewajiban, kewenangan diberikan kepada sejumlah pejabat publik itu. Itulah esensi dari fungsi perwakilan. Karena itu, saudara-saudara, sangat sulit membayangkan kepercayaan rakyat akan pulih terhadap partai politik, manakala partai politik tidak memfungsikan dirinya untuk mewakili rakyat. Dulu di masa Orde Baru, banyak diskusi tentang ini. Orang-orang partai yang menjadi anggota parlemen sesungguhnya tidak menjadi wakil rakyat. Orang-orang partai di parlemen adalah wakil partai. Partailah yang memerintahkan mereka, dan kepada partailah mereka membangun loyalitasnya. Kepada rakyat tidak ada hubungan kuat yang terbangun, apalagi yang berakar. Inilah sebetulnya yang hendak dikoreksi oleh reformasi. Proses demokratisasi semestinya membangunkan akar dan menciptakan hubungan yang erat, yang kuat di antara rakyat dengan para wakilnya. Merekalah yang seharusnya menjadi wakil-wakil rakyat, sekalipun tentu saja membawa nama partainya masing-masing. Untuk itulah menurut hemat saya, pemilu 2024 selayaknya dijadikan alarm keras yang berbunyi nyaring, terutama di telinga partai politik dan orang-orang atau para pelaku dan pegiat di dalamnya, baik pimpinan maupun sampai kadernya yang terendah. Alarm itu membangunkan untuk apa? Alarm itu membangunkan partai-partai untuk mulai bekerja mewakili rakyat. Dalam konteks ini menurut saya, ada beberapa kebutuhan yang sangat penting. Yang pertama, kebiasaan partai untuk menjadi semut yang mengerumuni gula harus mulai dihentikan. Selepas pemilu akan ada pemenang, terutama pemenang pemilihan presiden. Partai-partai biasanya langsung menjadi semut yang mengerumuni gula. Siapapun yang menang dan berkuasa didekati. Dan kemudian akhirnya partai-partai berlomba-lomba menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan. Di Indonesia ada kebiasaan untuk lebih senang menjadi pemerintah atau penguasa ketimbang beroposisi di luar itu. Kebiasaan ini harus dihentikan. Mengapa? Karena demokrasi butuh keseimbangan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Keseimbangan yang layak akan membuat pemerintah terkontrol dengan baik. Dan jangan lupa, fungsi kontrol itu ada di tangan para wakil rakyat yang diwadahi oleh partai-partai. Maka membangun kepercayaan publik hanya bisa antara lain dilakukan dengan membangun cara berpikir baru di kalangan partai untuk juga merasa senang dan bahagia menjalankan fungsi perwakilan dari luar pemerintahan. Saya sangat berharap Presiden Indonesia ke depan selepas pemilu 2024 ini, siapapun itu, karena kita belum tahu persis siapa dia,
sebaiknya tidak memaksakan diri membangun koalisi yang terlalu tambun. 4 periode kepresidenan, hasil 4 pemilihan langsung presiden di bawah 2 presiden, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, telah melahirkan kebiasaan membangun koalisi yang sangat tambun. Koalisi besar yang menyisakan oposisi dalam parlemen yang amat sangat terbatas. Ketidakseimbangan inilah yang kemudian menyebabkan partai-partai akhirnya kembali tergelincir menjadi semacam stempel. Karena kalah dalam pertarungan politik di parlemen, akhirnya semua partai kena getahnya. Semuanya dianggap sama saja, hanya menyetempel keinginan pemerintah. Memang lebih dinamis dibandingkan Orde Baru, memang ada debat dan diskusi, tetapi yang orang sering lihat adalah ujungnya, hasilnya. Hasilnya sama saja. Jadi saudara-saudara, agenda besar dari partai politik sekarang ini adalah mengubah kebiasaan atau tabiat politiknya. Tidak lagi hanya senang menjadi penguasa, tetapi juga senang mengawasi kekuasaan. Dan kita perlu bukti. Yang kedua, berpartai bukanlah mengatur strategi untuk menang dan kalah, titik. Berpartai juga memperjuangkan apa yang mereka yakini sebagai benar dan salah. Memang tidak ada yang absolut. Demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk punya kepercayaan tentang apa yang benar dan tentang apa yang salah. Tetapi pemilu 2024 menarik garis demarkasi yang sangat tegas antara kelanjutan dan perubahan. Sebab dalam diskusi di 2024 yang disebut perubahan, itu juga mengacu kepada cawe-cawe presiden yang bablas dan pelanggaran terhadap undang-undang dan konstitusi yang terbukti menjadi materi permohonan di Mahkamah Konstitusi, baik dari paslon nomor urut 1 maupun paslon nomor urut 3. Ini menegaskan bahwa sebetulnya selama masa kampanye, selama pemilu, publik tahu persis ketika partai-partai mengatakan berubah dikarenakan ada yang harus dilawan, tapi setelah pemilu mereka bergabung dengan yang semestinya mereka lawan, mana bisa publik percaya? Karena di kalangan publik sekarang ini mulai tumbuh kesadaran bahwa kalah menang adalah soal biasa. Tetapi salah benar harus terus diperjuangkan. Membangun kepercayaan publik terhadap partai harus dijawab oleh partai dengan menegaskan bahwa apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka kampanyekan, apa yang mereka jargonkan dalam pemilu bukan sekedar main-main. Bukan sekedar kata-kata yang kemudian lenyap tertelan udara. Itu sikap. Itu penegasan terhadap positioning, sekaligus menegaskan diferensiasi dengan lawannya. Jika ini terjaga, lalu kemudian dibuktikan selepas pemilu, maka publik akan mulai dan makin percaya kepada partai. Yang ketiga, saudara-saudara, yang juga sangat diperlukan adalah partai-partai harus mulai berakar. Berakar dalam 2 pengertian. Berakar dengan membangun konstituen. Jangan menjadi partai yang ingat rakyat menjelang pemilu atau pilkada dan lupa setelah menang. Bahkan lupa setelah kalah. Lalu kemudian datang kembali ketika pemilu atau pilkada sudah mendekat. Ini partai yang mengambang, yang tidak punya kaki dan tidak punya jejak di tanah. Tidak berakar di kalangan rakyat. Partai harus mulai rajin untuk memfungsikan dirinya dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Kerja partai bukan kampanye, dan kalaupun kampanye, bukan kampanye dalam pengertian yang salah. Dalam pengertian yang salah, kampanye itu ada jadwalnya. Dalam pengertian yang benar, kampanye itu sepanjang hayat. Apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh partai dan orang-orang partai akan melekat di memori rakyat, dan itulah kampanye yang sesungguhnya paling efektif. Berakar dalam pengertian itu. Berakar juga dalam pengertian bahwa ada banyak persoalan rakyat yang harus dijawab. Baik persoalan sehari-hari maupun soal dasar yang seringkali tidak dilihat oleh orang banyak tetapi sangat penting. Salah satunya di mata saya sebagai warga negara adalah amat sangat dibutuhkannya ada kodifikasi undang-undang yang solid, yang terintegrasi, yang kafah, yang komprehensif, yang mengatur pendanaan politik atau political financing. Kalau ini tidak dilakukan, maka demokrasi kita akan semakin terkerangkeng oleh uang dan politik uang. Mahal. Amat sangat mahal. Dan kemudian akhirnya demokrasi hanya bisa dimenangkan oleh orang-orang kaya. Demokrasi dimenangkan oleh orang sedikit yang menguasai uang. Atau dalam bahasa yang lugas, demokrasi dimiliki dan dikendalikan oligarki. Ada banyak agenda yang lain.
Tetapi 3 agenda itu saja menurut saya sudah menjadi agenda pokok yang bisa jadi jalan untuk memulai. Saudara-saudara sekalian, saya mengatakan ini bukan ingin halusinasi. Saya tidak berhalusinasi tentang adanya partai-partai yang tiba-tiba tergerak dan kemudian menjadi partai yang baik dan kemudian menjadi partai yang mengakar dan memperjuangkan kepentingan kita. Ini bukan halusinasi. Demokrasi tidak pernah didefinisikan sekali untuk selamanya, once for all. Demokrasi adalah hasil perjuangan setiap generasi dalam setiap waktu dari masa ke masa. Ini adalah bagian dari perjuangan. Bukan hanya partai politik yang memanggul beban atau tanggung jawab untuk memperbaiki diri. Tetapi sebagai warga negara, sebagai publik, sebagai pemilih, kita harus terus bersuara keras dan mendorong agar perubahan dan perbaikan partai itu terjadi. Saya percaya dengan cara itulah demokrasi akan semakin baik. Dan sekali lagi, jika demokrasi sakit, obatnya hanya satu, membuatnya makin demokratis. Jika partai sakit, bukan berarti kita hilangkan sistem kepartaian. Yang harus kita bangun adalah kita bikin partai lebih baik, lebih demokratis, lebih mengakar, lebih memperjuangkan dan mewakili rakyat. Demikian saudara-saudara, semoga kata-kata saya bukanlah kata-kata yang menguap begitu saja di udara. Semoga masa depan kita adalah masa depan demokrasi yang semakin sehat, yang di dalamnya partai semakin sehat dan kepercayaan publik semakin baik, semakin terdongkrak naik kepada partai-partai politik kita. Saya Ayab Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.